Selamat datang kembali Bapak Ibu, teman-teman, dan juga Ananda sekalian pecinta sejarah. Mari terus untuk mempelajari sejarah kita, supaya kita tidak lupa bagaimana para pahlawan kita berjuang dengan begitu keras mengorbankan nyawa untuk negara kita. Kali ini kita akan coba bicarakan sejarah perjuangan Teuku Umar dengan semboyan atau kalimat singkat, pahlawan bijaksana dengan berpura-pura jadi teman bagi Belanda. Mari saksikan videonya. Pertama, kita akan coba lihat bagaimana biodata dari Teuku Umar. Namanya adalah Teuku Umar, kemudian beliau lahir di Meulabo, tepatnya di Aceh pada tahun 1854. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah daerah Meulabo yang warna merah ini, ya. Nah, kemudian Teuku Umar adalah salah satu pahlawan terbesar bagi rakyat Aceh. Perjuangannya memimpin perlawanan rakyat Aceh dalam upaya mengusir penjajah Belanda adalah sebuah perjuangan dan pengabdian luar biasa untuk rakyat Aceh dan juga bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya perang ini? Saat Teuku Umar berusia 19 tahun, terjadilah perang Aceh, itu tepatnya pada tahun 1873. Umar muda pun turut berjuang di kampung halamannya hingga ke wilayah Aceh Barat. Karena keberaniannya dan jiwa kepemimpinannya dalam usia yang relatif muda, ya tadi kita udah baca masih 19 tahun. Nah, ini sudah diangkat sebagai Kaucik Gampong. Nah, Kaucik Gampong itu sendiri adalah kepala desa di Daya Meulabo. Jadi dia termasuk pemimpin yang muda di usia 19 tahun. Kita akan coba lihat bagaimana perjuangan Teuku Umar. Teuku Umar dan Cuk Nyadin bersama-sama melawan Belanda. Pada tahun 1883, Belanda dan Teuku Umar sempat berdamai. Nah, namun berperang kembali pada tahun 1884. Kemudian Teuku Umar mencari cara untuk menaklukkan penjajah. Teuku Umar pura-pura menyerah ke pihak Belanda. Dia berlaku benar-benar seperti pengkhianat rakyat, sehingga rakyat Aceh sangat marah kepadanya. Sebaliknya, Belanda menjadi sangat percaya pada Umar. Belanda sangat senang dengan menyerahnya Teuku Umar dan memberinya gelar sebagai pahlawan Johan. Oke, kita lihat di sini bagaimana senangnya Belanda sampai dia diberi gelar pahlawan Johan. Dan kemudian memberikannya kesempatan untuk membentuk markas militer sendiri. Nah, saking percayanya Belanda, dia dikasih kesempatan untuk membentuk markas militer sendiri. Dan ini tentu sangat menggeramkan atau membuat rakyat Aceh marah, ya, karena dia benar-benar seperti pengkhianat. Nah, suatu hari Teuku Umar ditugaskan dalam sebuah misi. Ini ditugaskan oleh Belanda. Belanda pun memberinya sejumlah besar senjata, peluru, beserta uang. Nah, karena dia sudah dipercaya, dia diberi senjata, peluru, dan uang. Namun kemudian Umar malah kabur, membawa perlengkapan ini dan membagikannya untuk para pejuang Aceh. Ya, ini strategi yang sangat ampuh, pura-pura jadi pengkhianat, ternyata ada untungnya. Gitu. Nah, kemudian Umar pun kembali memimpin pertempuran melawan Belanda. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana geramnya Belanda saat itu. Udah dikasih senjata, kasih uang, kemudian kasih peluru, dibawa kabur, dan itu digunakan untuk nyerang mereka. Sekarang kita coba lihat akhir perjuangan dari Teuku Umar.
Gubernur Belanda sangat sakit hati dan menurunkan pasukan besar-besaran di bawah pimpinan Jenderal Van Heut. Serangan tiba-tiba dilakukan di daerah Meulaboh. Pasukan Teuku Umar yang kurang bersiap-siap menyebabkan mereka kalah. Teuku Umar harus mati, tertembak demi mempertahankan daerahnya dari penjajah. Teuku Umar ini meninggal pada tanggal 11 Februari 1899. Perjuangan rakyat Aceh selanjutnya dipimpin oleh istrinya, yaitu Cuk Nyadin. Nah, ini adalah istrinya, Cuk Nyadin, dan ini adalah Teuku Umar. Mereka suami istri sama-sama berjuang memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Teuku Umar harus meninggal demi mempertahankan Indonesia dari tangan Belanda. Teuku Umar sempat dicap sebagai pengkhianat karena dia pura-pura menyerah dengan Belanda. Dia meninggal pada tanggal 11 Februari 1899. Kemudian atas jasa yang telah dilakukan oleh Teuku Umar untuk melawan Belanda, sampai harus meninggal di medan perang, akhirnya pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai pahlawan Indonesia. Itulah informasi mengenai Teuku Umar. Terima kasih telah menyaksikan videonya, dan kita berharap ini terus bisa membakar semangat dan kecintaan kita kepada negara kita, Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.